yang perlu kita bagikan kepada setiap orang, sebab Kristus datang untuk kita semua. Sebuah pelajaran berharga yang dialami oleh seseorang yang segera akan kita temui. Cinta Tuhan tulus
Itulah David, seorang anak muda yang berbakti kepada orang tuanya, seorang suami dan ayah yang penuh cinta, seorang sahabat yang baik dan seorang Kristen yang taat, setia melayani dan senang menolong sesama. Tetapi tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, dan inilah kelemahan David. Sekalipun keluarga David sudah pergi ke gereja, mereka belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Seperti David. Aku setuju dengan kata-katamu tadi, Fir. Semua ada waktunya. Gak perlulah memaksa-maksa orang untuk menyembah Tuhan. Kalau orang mau ke gereja sekarang, ya silakan aja. Tapi kalau nggak mau atau belum mau sekarang, ya nggak apa-apa kan? Lihat aku ini. Kalau aku sih nggak perlu ke gereja untuk beribadah. Untuk apa? Aku orang baik, tidak pernah menipu orang, tidak pernah mencuri, tidak pernah membunuh, dan aku banyak beramal. Bahkan aku sudah melakukan jauh lebih banyak kebaikan dibanding sebagian besar orang. Kalau Tuhan benar-benar ada, Dia pasti bisa melihat itu semua. Dan aku sudah pasti akan mendapatkan tempat di surga. Tidak perlulah harus ibadah segala. Ya, Rik, aku sih percaya kalau kebaikan saja tidak akan bisa membuat kita masuk ke surga.
kita butuh diampuni dari dosa-dosa kita. Dan aku yakin bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus itu ada pengampunan dan keselamatan. Ya, tapi itu keyakinanku sih. Ya, aku tahu itu keyakinanmu. Tapi itu bukan keyakinanku. Santai aja, Fit. Walaupun keyakinan kita berbeda, kamu tetap sahabatku. Dan aku kesini untuk membantu keluargamu memasang pohon Natal sebelum aku pergi keluar kota untuk berlibur. Kapan kamu berangkat, Rick? Malam ini, semua sudah kurus. Tiket sudah beres, hotel sudah aku pesan, dan koperku pun sudah siap. Tinggal berangkat aja. Wah, asik sekali. Aku belum bisa pergi berlibur karena masih ada banyak tugas untuk perayaan Natal di gereja. Bahkan malam ini aku juga nggak bisa pergi jalan-jalan sama keluargaku. David, kamu ini selalu sibuk dengan pelayanan. Aku sih senang-senang aja sih bisa melayani Tuhan, Rick. Soalnya Tuhan sudah begitu baik sama aku. Pak, katanya kita mau menghias pohon sama-sama. Kok malah Papa ngobrol sendiri dengan Om Rick di situ? Oh iya, ayo Bob, kita selesaikan menghias pohon sama-sama. Ayo Rick. Papa, sebenarnya untuk apa sih kita merayakan Natal setiap tahun? Loh, Bobby tahu kan? Pada hari Natal itu kita merayakan apa? Tahu lah Pak, hari Natal itu hari kelahiran Yesus. Tapi buat apa kita harus merayakan hari kelahiran Yesus? Bobby sudah pernah belajar di sekolah minggu. Tapi Bobby masih bingung. Bingung apa, Bob? Khawatir, Bob. Kalau kamu rajin ke sekolah minggu, pasti nanti kamu akan tahu kenapa kita merayakan Natal, kenapa kita harus ke gereja, siapa Yesus, dan lain sebagainya. Lagi pula, sekarang ini kan kamu masih kecil. Besok kalau kamu sudah lebih besar, Papa akan jelaskan ke kamu. Oke? Oke, Pak. Bobby, yuk kita berangkat. Kita mau antar Opa dan Oma belanja di mall. Papa ada rapat online malam ini. Jadi kita berdua saja yang antar Opa dan Oma. Yuk, ayo Pak, Ma, kita berangkat. Jangan lupa oleh-oleh buat Papa ya. Beres, Pak. Dadah. Aku pamit juga ya, Fit. Oke. Happy holiday, Rick. Semuanya berjalan baik dan sempurna. Tapi segala sesuatu pasti ada akhirnya. Dan malam itu terjadi sesuatu yang tak pernah terbayangkan oleh David. Dan mungkin oleh kita semua.
Oh, hai. Saat ini kau berada di surga, tempat Allah kita yang kudus bertahta. Apa? Apa aku surga? Benar, malam ini kehidupanmu di dunia sudah berakhir. Kau sudah meninggal. Aku berada di surga. Selama hidupmu di dunia, engkau adalah seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Engkau setia kepadanya sejak pertama kali engkau percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena imanmu itu, engkau sudah menerima pengampunan atas dosa-dosamu dan mendapatkan anugerah hidup kekal di surga. Hari ini, engkau bisa bersama-sama dengan kami bertemu dengan Tuhan Allah kita yang Maha Kudus dan tinggal selamanya dalam kemuliaannya. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Akhirnya aku bisa bersama-sama dengan Engkau di surga yang indah ini. Tapi sebelum engkau masuk, David, ada beberapa orang yang harus kau temui dulu di sini. Berapa orang? Siapa? David, David, untung aku bertemu kamu, Fit. Di mana kita ini? Nih, kita ada di surga. Di surga? Jadi kita sudah mati? Bagaimana mungkin? Tadi aku sedang dalam perjalanan untuk berlibur. Kok tiba-tiba aku sudah mati? Rick, malam ini kau mengalami kecelakaan dan engkau tidak selamat. Bagaimana dengan aku? David, malam ini kau mendapat serangan jantung dan karena tidak ada seorang pun di rumah, maka tidak ada yang dapat menolongmu. Jadi, disinilah engkau sekarang. Ini sama sekali bukan yang kuharapkan. Tapi ya, setidaknya kita masih bisa sama-sama di surga, Fit. Rick, tapi engkau tidak bisa masuk ke surga. Apa maksudmu? Sepanjang hidupnya di dunia, Rick tidak pernah mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka Rick, kamu tidak bisa masuk ke sana. Ini benar-benar gila. Seumur hidupku, aku selalu berbuat baik. Aku banyak menolong orang, dan aku banyak berbuat amal. Sekarang, seorang malaikat konyol berkata, aku tidak bisa masuk ke surga. Perbuatan baik dan amal tidak bisa menyelamatkanmu. Apa yang kau lakukan tidak bisa menebus dosa-dosamu. Bukankah engkau tahu dosa-dosa apa yang kumaksud? Tentu saja aku berbuat dosa. Memangnya siapa yang tidak pernah berdosa? Tapi dosa-dosaku kan bukan dosa serius. Aku berbohong sedikit-sedikit. Tapi itu kan biasa dalam berbisnis. Semua orang juga melakukannya kan. Kadang aku bersikap kasar pada pegawaiku. Tapi itu kan karena kebodohan mereka yang membuatku marah. Dan ya, memang aku beberapa dosa lagi yang kulakukan. Tapi bukankah kebaikanku jauh lebih banyak dibandingkan dosa-dosaku? Tidak ada perbuatan baik yang bisa menebus dosa-dosamu dan membuatmu layak untuk masuk ke dalam surga.